Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang, tapi kok kondisi keuangan ya gitu-gitu aja? Ternyata nih, jawaban buat masalah modern kita ini mungkin banget tersembunyi di sebuah kota kuno, yaitu Babilonia. Hari ini kita bakal gali lebih dalam soal kearifan tentang uang yang umurnya udah ribuan tahun, tapi wow masih relevan banget sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, Babilonia itu kota yang bergelimang emas, kaya raya. Tapi anehnya, kenapa sebagian besar warganya justru hidup pas-pasan, bahkan miskin? Justru dari keanehan inilah kita bakal mulai perjalanan kita buat ngerti gimana kekayaan sejati itu dibangun, bukan sekedar untung-untungan didapetin. Oke, kita mulai dari cerita seorang tokoh bernama Banshir. Mungkin ceritanya ini relate banget ya sama sebagian dari kita. Dia itu pekerja keras, jujur, tapi dompetnya selalu aja kempes setiap akhir bulan. Itu kan sebuah frustrasi yang nyata banget ya. Kerja dari pagi ketemu malam, tapi hasilnya kayak nggak kelihatan. Nah, ini dia nih titik baliknya. Bansir sama sahabatnya, Kobi, duduk dan mikir, dan mereka sadar akan satu hal yang mengejutkan. Selama ini, mereka tuh fokusnya cuma satu, bekerja. Mereka nggak pernah secara aktif belajar atau mencari cara gimana caranya jadi kaya. Ini perubahan pola pikir yang penting banget. Dari yang tadinya pasif nunggu, jadi proaktif mencari ilmu. Jadi, apa dong langkah pertama mereka setelah sadar? Ya, mereka memutuskan buat belajar dari yang terbaik, dari masternya langsung. Mereka nekat buat nemuin Arkad, seorang legenda hidup yang terkenal sebagai orang paling kaya se-Babilonia. Jelas dong, orang ini pasti udah tahu rahasianya. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita bongkar rahasia pertama dari Arkad. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan soal keberuntungan atau warisan. Ini adalah sebuah prinsip dasar yang dia pelajari waktu dia masih jadi juru tulis miskin. Sebuah prinsip yang benar-benar mengubah total hidupnya. Jadi ceritanya gini, awal mula Arkad itu ya dari kerja keras dan rasa penasaran yang luar biasa. Dia nggak minta uang loh, dia menukar tenaganya, kerja lembur semaluman suntuk, cuma buat satu hal, ilmu, pengetahuan. Kegigihan dia buat mencari ilmu inilah yang akhirnya ngebuka pintu rezekinya. Dan inilah dia momen ahanya. Kalimat ini kedengarannya simpel banget kan? Tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Arkad sendiri awalnya bingung, loh bukannya semua yang aku hasilkan ya emang punyaku? Ternyata salah. Kita itu bayar tukang roti, bayar tukang sepatu, bayar sewa rumah, kita bayar semua orang, kecuali diri kita sendiri. Jadi ini dia aturan mainnya, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Ingat ya, ini tuh bukan sisa uang setelah semua pengeluaran lunas. Bukan, ini adalah bagian pertama yang harus Anda ambil begitu dapat penghasilan. Anggap aja bagian ini sakral, gak boleh diganggu-gugat buat belanja. Ini adalah benih pohon kekayaan Anda. Oke, fondasinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana langkah-langkah detailnya? Nah, Arkad ini merumuskan 7 aturan simpel yang dia sebut 7 obat untuk dompet yang tipis. Yuk kita bedah beberapa yang paling penting. Di sini kita bisa lihat nih 6 obat pertamanya. Mulai dari mengisi dompet, ngontrol pengeluaran, bikin uang beranak pinak, sampai melindunginya dari risiko. Setiap aturan ini saling nyambung satu sama lain, jadi kayak ngebangun sebuah sistem yang kuat buat menciptakan kekayaan. Coba kita lihat lebih dekat beberapa aturan kunci. Obat pertama, mulai menggemukkan dompetmu. Caranya sederhana tapi butuh disiplin. Sisihkan minimal 10% dari semua penghasilan Anda. Arkad bilang, nggak peduli seberapa kecil gaji kamu, pokoknya mulai dari 1/10. Nanti Anda bakal kaget sendiri, ternyata gaya hidup kita itu bisa loh beradaptasi dengan sisa 90%-nya. Lanjut ke obat kedua, mengendalikan pengeluaran. Ini nih penyakit kita semua. Arkad ngajarin satu kebenaran yang agak pahit. Pengeluaran yang kita sebut kebutuhan itu bakal selalu nambah seiring naiknya pendapatan kita. Kuncinya adalah kita harus jujur sama diri sendiri. Mana sih yang beneran butuh, mana yang cuma sekedar ingin. Anggaran itu bukan penjara, tapi perisai buat ngelindungin benih 10% kekayaan Anda tadi. Obat ketiga, buat emasmu berlipat ganda. Maksudnya apa? Uang yang cuma diem aja di dompet atau di tabungan itu yang nggak ada gunanya. Uang itu harus disuruh kerja. Arkad nyebutnya sebagai pasukan budak emas, di mana setiap koin yang Anda investasikan bakal kerja keras buat menghasilkan anak-anak koin yang baru. Nah, inilah keajaiban dari investasi. Nah, aturan keempat ini penting banget. Jaga hartamu dari kerugian.
Arkad sendiri pernah ngalamin loh, dia kehilangan seluruh tabungan tahun pertamanya gara-gara percaya sama saran investasi yang salah dari seorang pembuat batu bata. Pelajarannya, jangan serahkan uang hasil susah payah Anda ke sesuatu yang nggak Anda ngerti. Selalu konsultasi sama ahlinya. Ingat, ngelindungin modal itu jauh lebih penting daripada ngejar untung gede, tapi risikonya juga gede. Oke, kita udah ngebahas cara nabung, bikin anggaran, investasi, dan ngelindungin uang. Sekarang Arkad sampai ke obat terakhirnya. Dan yang satu ini bisa dibilang yang paling dasar dari semuanya. Ini bukan lagi soal uang, sama sekali. Ini tentang diri Anda sendiri. Dan ini dia puncaknya. Obat ketujuh, tingkatkan kemampuanmu untuk menghasilkan. Aset terbesar Anda itu bukan emas di dompet, tapi pikiran dan keahlian Anda. Jadi jangan pernah berhenti belajar, terus asah skill, jadilah orang yang lebih bernilai dalam pekerjaan Anda. Kalau logikanya sederhana, makin jago Anda, makin deras aliran pendapatan Anda. Artinya, makin banyak juga benih kekayaan yang bisa Anda tanam. Jadi, apa sih pelajaran utama dari semua kisah bijak dari Babilonia ini? Sebenarnya simpel. Ini soal mengubah fokus dari yang tadinya ngejar-ngejar emas, jadi ngejar kearifan atau ilmu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Coba pikirin deh, kalau Anda dikasih sekarung emas, tapi nggak punya ilmunya, emas itu pasti cepat atau lambat bakal habis. Kita udah lihat buktinya dari kegagalan pertama Arkad kan? Tapi sebaliknya, kalau Anda punya ilmunya, punya kearifannya, Anda bisa membangun kekayaan dari nol lagi, kapanpun dimana. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. 7 obat dari Arkad itu bukan sekedar tips keuangan biasa. Ini adalah sebuah filosofi hidup untuk membangun kemakmuran. Emas itu cuma hasil akhirnya, tapi ilmunya, kearifannya, itulah sumbernya, yang nggak akan pernah kering. Jadi mulai hari ini, mana yang akan Anda kejar?